belajar suratul Fatihah. Mau nggak? Sedikit ya, nggak lama ya. Boleh kan? Soalnya saya waktu belajar sama guru saya di Madinah, ketika saya belajar 19 hari baru saya lulus, dapat ijazah suratul Fatihah. Pentingnya kita belajar suratul Fatihah karena memperbaiki suratul Fatihah itu membawa sah salat kita. Kalau tidak benar bacaan suratul Fatihah bisa batal salat kita. Makanya ulama menjelaskan hukum belajar suratul Fatihah wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai ceramah, saya mengajak Bapak Ibu kita sama-sama sedikit belajar suratul Fatihah. Mau enggak? Sedikit ya, enggak lama ya. Boleh kan? Soalnya saya waktu belajar sama guru saya di Madinah, ketika saya belajar 19 hari baru saya lulus, dapat ijazah suratul Fatihah. Pentingnya kita belajar suratul Fatihah karena memperbaiki suratul Fatihah itu membawa sah salat kita. Kalau tidak benar bacaan suratul Fatihah bisa batal salat kita. Makanya ulama menjelaskan hukum belajar suratul Fatihah wajib. Mari ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba perhatikan bibir saya, gerakkan bibir saya, bukan bibir saya, tapi gerakkan bibir saya, diperhatikan. Tidak boleh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, perhatikan. Kapan boleh gerakkan bibir ini? Kalau bertemu 4 huruf. Ba, fa, waw, mim. Selain 4 ini tidak boleh gerakkan. A, jangan a. Ya, a. Jangan a. Ya, diperhatikan. Syaita, bukan syaito. Ya, diperhatikan. Karena salah gerakkan bibir, salah keluar hurufnya. Terpengaruhi. Rubah suara huruf berarti sudah kekurangan kesempurnaan huruf. Faham? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan al, al, bukan al. Memang sulit huruf al untuk orang Indonesia. Karena kalau sebut al, lidah larinya ke atas. Apel, coba, apel, bisa enggak dirubah? Apel, berarti lidahnya kemana? Maju kan? Itulah lam yang benar. Itu lam yang benar. Kalau apel, lamnya sampai ke langit-langit atas itu sudah, itu alnya Indonesia. Tapi lamnya Quran, apel. Jangan keluar lidahnya. Tapi ujung lidah tetap kena atas tapi agak ke depan. Ya, al, bukan al. Coba la, jangan la. Beda suara kan? Huruf Al-Quran, setiap huruf punya suara. Dia bukan hanya tajwid, bukan hanya makhrajul huruf, di mana tempat pengeluarannya huruf, tapi juga punya suara khas. Ya, jangan alhamdu, tapi alhamdu. Ujung lidah di depan. Dia hampir mau menyentuh gigi atas, hampir. Tapi tidak menyentuh gigi atas, ya. Bagian dalam kan gigi atas ada bagian dalam, ada bagian luar, ya. Bagian dalamnya lidah kita ujungnya hampir mau sampai ke gigi atas, tapi dia tidak menyentuh gigi atas. Itu huruf lam. Alhamdu, coba bisa? Beda enggak? Beda. Biasanya apa? Alhamdu. Oh. Alhamdulillah. Termasuk lillahi. Coba lillahi. Jangan lillahi. 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 Tetap dipertahankan lidahnya, posisinya di mana? Di depan, ya. Lillahi. Lillahi, tidak boleh lillahi. Alhamdulillah, salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Termasuk Rabbil, bukan Rabbil. Terasa enggak bedanya? Rabbil berarti kalau terlalu ke atas, agak ke tengah, di tengah-tengah itu posisinya salah. Berarti ujung lidah sedikit dimajunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, bukan alhamdu. Alhamdu beda sama alhamdu. Alhamdu segala puji bagi Allah. Alhamdu, Allah mati. Kira-kira fantas gak orang mukmin berkata Allah mati? Tak boleh kan? Hati-hati. Jangan alhamdu, karena berkata alhamdu rubah makna. Tapi ha, bukan ha. 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 Ada gelas kosong? Minta gelas kosong. Bismillah. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita kembali.
Sambil dia bawa gelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin salah. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil, tekankan ba, tetap tekan ba karena ada tasdid kan. Rabbil, terus masuk langsung sambung ke huruf lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat lagi, lam jangan terlalu lidahnya ke atas, ya. Rabbil, bukan Rabbil, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, salah. Ar-Rahmanir Rahim. Boleh dibantu dua jari, tahan. Bukan salah, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Tak apa-apa, ini menjadi latihan karena belum terbiasa, jadi boleh tahan. Begitu bibirnya mau goyang, mau gerak, jangan diam. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin, tekan dal, tasdid. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdid ya. Iyyaka, tahan dulu baru lepas, ya, bukan iyyaka. Nampaknya seperti ada dua ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ingat huruf kaf tipis seperti lam. Tidak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qa salah, tapi ka. Iyyaka, bukan iyyaka. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. sama. اهدنا الصراط. tidak boleh اهدنا الصراط. Mana ada yang apalagi macam-macam qari macam itu. اهدنا Siratal mustaqim. Tidak ada begitu. Tidak ada. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Jangan mustaqim. Mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
Kembali lagi ingat, huruf lam tipis. Tidak boleh siratal ladzi, tol salah. Tol, to la. Coba to la. To la. Siratal ladzi, sirata karena ta kuat, huruf kuat. Jadi dia tinggi. Begitu masuk dari, memang agak sulit antara kalau bertemu huruf kuat sama huruf lemah. Agak sedikit kesulitan, tapi latihan. Karena Allah janji, setiap kita belajar, pasti akan dapat kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Siratal ladzina an'amta alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ghairi bukan gairi. Ghairi. Jangan juga perhatikan, jangan ghairil maghdubi. Jangan, ya. Ghairil salah. Ghairil tetap lam masih tipis. Ghairil maghdubi alaihim, rapat baru lepas. Alaihim walad, siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Sirata waladdo salah, ya. Waladdo tetap bibir tidak ada hubungan sama bibir, ya, karena bukan ba, bukan mim, bukan waw, bukan fa. Waladdo berubah suara, rubah kalimat atau huruf, haknya huruf. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sudah biasa cuci piring. Sudah saya faham cuci piring, cuci gelas. Saya suka bantu istri di rumah cuci piring. Jadi Rasulullah SAW suka bantu di rumah istrinya. Ngepel di rumah, cuci piring, masak. Kadang-kadang istri capek tidur, dapurnya kotor. Bangun pagi, kok dapurnya bersih? Siapa yang bersihin? Wallahu a'lam. Ini gelas bersih, ya. Beda ha sama ha. Ha bantu dengan udara. Ha. Coba. Ada udara ban, ya. Kalau ha tidak ada banyak udara, cuma sedikit. Udara ditahan. Kalau lagi makanan pedas apa? Atau itu ha. Coba bersih, ya.
Karena banyak udara keluar jadi putih. Kalau dia tidak keluar apa-apa. Ya, jadi agak ditahan. Makanya alhamdu bukan alhamdu. Itu sudah berubah makna. Sudah faham? Makanya jamaah sekalian, safari dakwah kami mulai dari Ramadan dan insya-Allah kami akan terus berjalanan safari dakwah ini sampai tanggal Hari Raya Idul Adha. Tahun kemarin kita berkeliling safari dakwah di daerah timur, Sulawesi, Papua, daerah-daerah sana. Tahun yang sebelumnya safari dakwah di Kalimantan. Tahun ini kami memilih Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mulai dari Ramadan sampai insya-Allah Hari Raya Idul Adha. Tahun ini semestinya saya berhaji, tetapi saya menunda hajinya demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Bagaimana kita bisa membina umat agar kembali kepada Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut saya program ini jauh lebih utama daripada haji. Karena haji buat diri sendiri, tetapi kalau program ini buat umat. Dan di sisi Islam yang pahalanya lebih besar, itulah jauh lebih utama dari pahala untuk diri sendiri. Target kami, cita-cita saya pribadi, insya-Allah akan mencetak dan melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah program sudah jalan. Di antara program yang kami teruskan berjuangkan bersama tim adalah acara Hafiz Indonesia. Sudah lihat acara Hafiz Indonesia? Ini baru sedikit dari sebagian perjuangan. Dan sayang sekali Bapak Ibu, menonton acara Hafiz Indonesia yang sudah jadi, sudah matang, sudah direkam. Tapi banyak tidak tahu apa perjuangan kami di belakang layar. Selama 4 bulan sebelum tampil acara Hafiz Indonesia, kumpulkan anak-anak dari seluruh Indonesia. Kami datangin ke rumah mereka masing-masing, ke desa-desa, kampung-kampung, ke kota-kota, kabupaten-kabupaten, menetes hafalannya, bacaannya. Kita mengambil yang terbaik. Ratusan anak-anak kita dapat. Sayang sekali kita tidak bisa tampilkan ratusan anak-anak di TV. Kami sangat terbatas. Makanya kita milih yang terbaik dari ratusan orang. Terpilih 20 orang yang bisa tampil di acara Hafiz Indonesia. Dan ini yang 20 betul-betul yang terbaik dari jumlah yang begitu banyak. Dan sengaja saya menghadirkan adik-adik kandung dari Madinah. Saya lahir besar di kota Madinah. Tapi darah saya Indonesia. Percaya enggak? Ya, darah saya Indonesia. Buktinya apa? Saya kemarin tes darah di rumah sakit, dokter kaget. Subhanallah, darahnya merah putih. Ini bukti pertama. Bukti yang kedua, saya menemukan sejarah keluarga saya di Indonesia. Apa sejarah keluarga? Ternyata ibu saya tidak pernah cerita. Ayah ibu, kakek ibu, dua-duanya kelahiran Lombok. Kakek ibu saya, istri pertama orang Bumi Ayu. Istri kedua orang Madura. Istri ketiga orang Lombok. Belum yang keempat sudah wafat. Beliau dibunuh sama penjajah Belanda. Ketika dia mampu mensatukan orang Sasak di Lombok untuk melawan penjajah Belanda. Dibunuh sama mereka. Karena dia luar biasa, badannya besar, tinggi, dan sangat berani. Makanya kesulitan bagi Belanda untuk menemukan. Sambil begitu bertemu langsung dibunuh sama mereka. Makanya ketika saya bertemu Bapak Presiden, saya sampaikan, saya sebenarnya keturunan dan cucu pahlawan, tapi belum terdaftar. Ketika kami datang ke Indonesia 2008, saya sekarang sudah 11 tahun di Indonesia. Alhamdulillah saya terima penghargaan dari Bapak Presiden, Bapak SBY 2011, diberikan warga negara Indonesia. Lahir besar di Arab, kaki saya lahir besar di Indonesia, saya lahir di Arab, kembali lagi ke tanah air. Makanya saya jatuh cinta Indonesia. Terutama ibu-ibu juga. Yang buat saya sebenarnya betah di Indonesia ibu-ibu ini.
Salah satu perjuangan kami, saya menghadirkan adik kandung. Saya punya saudara 12, timnas. Saya datangkan adik saya, ada 5 di Indonesia. 1 perempuan, 4 laki. Yang perempuan saya sudah jodohkan sama orang Indonesia, teman saya di Jakarta. Yang laki-laki, 2 membawa istrinya dari Arab. Yang 2 lagi saya jodohkan sama orang Indonesia di Jakarta. Ada orang Cianjur sama orang Lombok. Jangan khawatir Bu, masih ada lagi. Kenapa saya menghadirkan mereka? Tujuan kami bersama-sama. Karena walaupun orang tua saya awam, bukan penghafal Al-Quran, tapi Alhamdulillah orang tua saya memiliki anak dan keturunan 12, ada 10 penghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Makanya saya menghadirkan 5 adik kandung ini ke Indonesia untuk sama-sama memperjuangkan, melahirkan dan mencetak 1 juta penghafal Quran. Mohon maaf, Quran ini bukan milik keluarga Ali Jabir, tapi milik kita bersama. Makanya habis kami musyawarah bersama tim, ada beberapa ustaz dan da'i yang mendukung program kami terus membentuk tim untuk menjalankan safari dakwah. Buat apa? Mengajak seluruh jamaah. Ayo mari kita sama-sama terlibat dalam perjuangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Harapan saya, insyaAllah di masa yang akan datang tidak lama, insyaAllah kita bersama mampu menjadikan Indonesia menjadi negara Al-Quran. Bahkan cita dan harapan saya, insyaAllah presiden tidak lama lagi yang akan terpilih seorang penghafal Al-Quran. Nanti terbaca umuman besar, imam dan khatib, salat Idul Fitri dan Idul Adha, penghafal Al-Quran 30 juz, Presiden Republik Indonesia. Saya yakin. Kalau itu pun tidak berhasil, kalau terpaksa saya maju. Apa salahnya? Kenapa saya yakin bisa terwujud? Karena pengalaman saya, selama bersama Al-Quran, wallahi tak bakal gagal. Asal niat kita tulus lillahi ta'ala untuk menolong Al-Quran, membela Al-Quran, mencintai Al-Quran, berusaha semampunya menghafal Al-Quran. Makanya selalu saya berkata, hei orang tua yang merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, jangan putus asa dan jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak berhasil, jangan jadikan hartamu tidak terlibat dalam perjuangan Al-Quran. Mudah-mudahan dari segi harta, infak, sedekah, niat dan wakaf menjadi saksi baik di hadapan Allah untuk Al-Quran. Barangkali di hari kiamat datang, ya Allah mohon maaf saya belum bisa menghafal, tapi Alhamdulillah hartaku menjadi sedekah jariah untuk Al-Quran. Ya Allah mohon gabungkan saya bersama Al-Quran agar dapat syafaatnya Al-Quran. Makanya doa saya selalu, ya Allah aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Itu selalu doa saya. Saya tidak harap lagi. Mobil sudah diwakafkan, rumah sudah diwakafkan, dan diri saya pun saya sudah wakafkan. Sampai istri saya di Jakarta, memang karena dia urusin anak, tidak bisa kemana, karena saya tugas berat. Berangkat sebentar sini, sebentar sana, isi sana. Jadi sampai istri saya menanya, kapan boleh ketemu? Saya bilang nanti saya lihat jadwal. Saya kirim jadwalnya, ada jadwal kapan bisa ketemu istri. Makanya saya susah mau nikah lagi, gimana ya caranya? Harus istri yang kuat, yang mampu demaning sampai kemana-mana, biar ke pelosok-pelosok daerah untuk bersama-sama berjuangan untuk Al-Quran. Oleh karena itu jamaah sekalian, berjuang ini sebenarnya tidak mudah. Tapi saya yakin, kenapa saya yakin mampu kita bersama bisa mewujudkan? Karena 3 tahun belakangan ini, Alhamdulillah perkembangan Al-Quran di Indonesia sangat luar biasa. Saya sendiri dalam 3 tahun belakangan ini meresmikan lebih dari 100 pesantren di seluruh Indonesia. Itu menunjukkan apa? Begitu semangatnya anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Makanya kita punya kewajiban bersama, ayo mari kita sama-sama mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Dan insya Allah setiap masjid memiliki imam yang hafal 30 juz bersanad, yang langsung sambungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap? Semangat menjadi keluarga Al-Quran, berjuangan Al-Quran.
InsyaAllah sama-sama mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sampaikan 2 amalan. InsyaAllah manfaat. Mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Kalau tidak bisa setiap waktu, setiap saat, paling tidak mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Kalau bisa tutupi harimu baca surah Tabarak Al-Mulk. Kenapa? Karena salah satu surah yang menjaminkan kita selamat dari siksa kubur. Seandainya kita tidur meninggal dunia, insyaAllah di siksa kubur diselamatkan oleh Allah dari azab. Suratul Mulk Tabarak. Amalan yang kedua, mulai hari ini tolong masing-masing punya kotak amal. Simpan kotak amal di rumah. Untuk apa? Menjalankan sedekah subuh. Kenapa? Sedekah subuh termasuk sedekah yang terbaik. Semua sedekah setiap saat bagus, tapi yang terbaik, yang tersempurna di waktu subuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah turunkan malaikat tugasnya satu. Di waktu subuh, malaikat mendoakan Allah ganti yang lebih baik daripada orang yang berinfak di subuh hari. Apalagi saat bersedekah yang sering terlupa. Saya yakin Bapak Ibu, semua jamaah tidak diragukan bersedekah dan berinfak. Tetapi jangan lupa doa sesudah bersedekah. Sering tertinggal doa, padahal sedekah yang disertai doa termasuk doa makbul. Contoh, isi sedekah waktu subuh, begitu isi sedekah, ya Allah aku mohon dengan berkat sedekah ini sembuhkan kedua orang tua yang lagi sakit. Ya Allah dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku. Ya Allah dengan berkat sedekah ini kami sudah lama menikah belum punya keturunan, karuniailah kepada kami keturunan. Ada teman saya 17 tahun tidak punya keturunan. Dan amalan sedekah subuh, beliau telefon 6 bulan kemudian, Ustaz, alhamdulillah istri saya hamil, habis 17 tahun. Saya 13 tahun tidak punya keturunan. Alhamdulillah, kemarin baru istri saya melahirkan. Usia sekarang 1 tahun 9 bulan, belum lagi, alhamdulillah dapat lagi. Yang sekarang usianya 3 bulan. Mudah-mudahan bisa hamil lagi, dan bisa nikah lagi, dan bisa banyak anak lagi. Saya mendorong adik-adik saya, masing-masing istrinya 4, dan setiap istri anaknya 1 lusin. Biar seperti ayah saya. Kenapa? Coba bayangkan satu keluarga 48 anak, Masya Allah. Dan semuanya penghafal Al-Quran. Dan bisa kita kembali untuk membangkitkan Al-Quran di Indonesia. Bapak Ibu, Timur Tengah sedang menghadapi banyak macam ujian. Yang menjadi harapan untuk masa depan umat Islam di seluruh dunia adalah Indonesia. Makanya saya selalu berkata, kalau Makkah Madinah tempat dan pusatnya kedatangan Islam, insyaAllah Indonesia negara dan pusatnya bangkitnya Islam untuk dunia. Saya yakin itu. Jangan main-main, percaya diri. Kita negara terbesar sedunia penduduk Islam. Kita tidak boleh kalah, harus semangat. Berjiwa semangat, iman, yakin kepada Allah, apalagi bersama Al-Quran. Wallahi akan Allah turunkan pertolongannya untuk kita semua. Makanya sedekah subuh jangan dilupakan, apalagi disertai doa. Tolong istri 1, anak 1, bapak-bapak masing-masing 1, anak-anak masing-masing 1 kotak amal. Biasakan mereka. Lagi hadapi ujian, ya Allah berkat sedekah ini mudahkan ujian saya biar lulus. Ajarin mereka selalu bergantung dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawassul bil amali salih, wasilah dengan amal salih. Tahu enggak cerita 3 orang yang masuk dalam gunung kemudian tertutup, mereka tidak bisa keluar? Tahu enggak ceritanya? Mereka masing-masing bagaimana bisa selamat dan keluar? Berdoa dengan amalan mereka masing-masing. Betul? Sedekah salah satu amalan. Doalah dengan amalan sedekah. Dahsyat terkabul hajat kita. Faham? Sekali lagi, mulai harimu dengan baca Quran, tutupi harimu dengan baca Quran. Yang kedua, jalani sedekah subuh. Ketika sudah kotak amal terisi full, silahkan seikhlasnya serahkan kepada masjid boleh, kepada pesantren boleh, kepada yayasan boleh, kepada guru yang kita percaya boleh. Mana yang kita niatkan boleh kita sedekahkan. InsyaAllah menjadi sedekah jariah yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Dan insyaAllah mendapatkan terkabul hajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Faham Bapak Ibu? Mari kita sama-sama berdoa. Selepas itu saya serahkan kepada panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama kumpul di tempat ini, di majlis ini, di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, yang menjadikan hartanya, sedekahnya menjadi pendukung Al-Quran, yang menjadi saksi baik di hadapanmu hari kiamat. Ya Allah, berikan kepada kami semua syafaatnya Al-Quran. Jadikan keturunan kami anak dan cucu penghafal Al-Quran, yang mampu menhadiahkan kedua mahkota untuk orang tuanya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, dikabulkan hajatnya, dimudahkan segala urusannya, disembuhkan penyakitnya, diberikan kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, saksikanlah niat baik kami untuk bersama-sama menwujudkan negeri kami menjadi negara Al-Quran. Saksikan niat kami dan upaya ikhtiar kami menjadi amal salih yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Jadikan perjuangan kami ini menjadi sedekah jariah bagi kami dan keluarga kami ya Rabbal Alamin. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.